Sehingga di sini al-qismul awal, adapun pembagian manusia pertama, qabiluhu zahiran wa batinan, mereka lah yang menerima apa yang dibawa oleh para rasul, zahir dan batin. Mereka lah orang-orang beriman. Mereka menyikapi apa yang dikirimkan Allah berupa petunjuk melalui Rasulnya dengan sikap menerimanya, menerima zahir dan batin. Wahum naw'ani, dan orang-orang beriman ini yang menerima risalah para nabi dan rasul, mereka terbagi menjadi dua bagian. Ahaduhuma ahlul fiqhi fihi wal fahmi wat ta'lim. Yang pertama adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang paham, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang mampu mengajarkan apa yang dibawa oleh para rasul. Ini tingkatan yang pertama dari orang-orang beriman. Wahum al-a'immah, mereka itulah para ulama, alladzina aqalu 'anillahi ta'ala kitabah wa fahimu muradah. Mereka inilah orang-orang berilmu dari kalangan para ulama yang paham apa yang terdapat dalam kitab Allah tabaraka taala, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ballaghuhu ilal ummah, kemudian mereka menyampaikannya kepada umat. Jadi orang beriman ada dua tingkatan. Yang pertama adalah para ulama, para fuqaha yang paham dalam agama, memahami apa yang Allah inginkan dari perkataannya, dari sunnah nabinya, dan menyampaikannya kepada manusia. Kemudian tak sampai di situ, wastambatu asrarahu wa kunuzahu, mereka lah orang yang dapat menyingkap berbagai macam rahasia-rahasia yang terdapat dalam kalamullah, kalamur rasul, berbagai perbenaran ilmu yang tersimpan di balik huruf-huruf dan kalimat-kalimat yang dibawakan oleh Allah dan Rasulnya dalam kitab dan sunnahnya. Mereka pahami, mereka cerna. Fahaula, maka perumpamaan mereka ini, mathalul ardi thayyibah, bagaikan tanah yang begitu suburnya, allati qabilatil ma'a, tanah yang ketika turun hujan dia menerima hujan, menyerap hujan. Fa'anbatatil kala'a wal ushbal kathir, maka dia menumbuhkan rumputan, menumbuhkan berbagai macam tanam-tanaman. Fara'an nasu fihi war'at an'amuhum, maka manusia mengambil manfaat daripada apa yang ditumbuhkan oleh tumbuh-tumbuhan ini untuk diri mereka. Sebagian mereka makan sebagai rezeki bagi mereka, sebagian mereka berikan untuk makanan ternak-ternak mereka. Inilah perumpamaan tanah yang subur, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Turun padanya hujan, dia serap, dia tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dengan itu manusia mengambil manfaat daripada segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik bagi mereka, untuk konsumsi mereka dan untuk pakan bagi ternak-ternak dan hewan-hewan mereka. Wa akhadhu min dzalikal kala al-ghidha', dari rumputan tersebut mereka mengambil makanan, wal quta, berbagai macam bentuk makanan. Ada makanan yang sifatnya makanan pokok, ada yang bukan makanan pokok. Wad dawa, dari berbagai macam tumbuhan tersebut ada yang bersifat sebagai terapi, sebagai obat-obatan, tanaman-tanaman herbal. Wasa'ira ma yasluhu lahum, dan berbagai macam hal-hal yang dapat membawa manfaat bagi mereka. Jadi ini adalah perumpamaan bagi orang-orang yang menerima syariat Allah, risalah nabinya, zahiran wa batinan. Batinan terbagi dua. Pertama adalah ahlul fiqhi, al-ulama, yang mereka paham terhadap apa yang Allah katakan, apa yang dinyatakan nabinya, memahami rahasia-rahasia yang tersimpan dalam berbagai macam nas-nas kalamullah, kalamur rasul. Mereka lah yang menyampaikan kepada manusia. Bagaikan perumpamaan tanah begitu suburnya, menyerap hujan, menumbuhkan tumbuhan, yang dari tumbuhan inilah manusia mengambil berbagai macam manfaat. Ada sebagai pakan mereka, pakan ternak mereka, sebagai obat-obatan mereka, dan seterusnya. An-naw'u tsani, adapun jenis yang kedua daripada orang-orang beriman yang menerima syariat zahiran wa batinan, hafidhuhu wa dhabatuhu,
Mereka lah para penghafal. Ya, mereka menghafalkan apa yang dibawa Rasul, apa yang diturunkan Allah, menghafalkannya dengan tepat. Wa dhabatuhu wa ballaghu alfadhahu il ummah. Mereka menghafalkan dengan redaksi yang tepat, kemudian mereka sampaikan kepada umat. Fahafidhu alaihimun nusus. Mereka lah yang menjaga nas-nas agama. Mereka lah menjaga Al-Quran agar tidak hilang dari muka bumi. Mereka lah para qurra al-muqri yang bacakan kepada manusia Al-Quran. Ya, mereka lah para ahlul hadis yang menyampaikan kepada manusia hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaysu min ahli al-istinbati wal fiqhi. Walaupun mereka tidaklah mencapai taraf peringkat yang pertama, bukanlah mereka ahlu al-istinbat, orang-orang yang mampu memahami apa-apa yang dibalik daripada nas dan syariat, ada rahasia daripada apa yang dibalik nas-nas. Mereka tidak mampu untuk mengorek daripada nas, menghasilkan hukum, ya, mengambil saripatinya. Mereka tak mampu. Mereka hanya sampai pada tingkat menghafalkan Quran, kemudian mengajarkannya kepada anak-anak yang di bawah mereka, kepada generasi yang di bawah mereka, dengan makhraj yang tepat, suara yang benar, ya, tajwid yang lurus. Mereka yang menukil hadis-hadis Nabi SAW, menyebarkan hadis-hadis Nabi SAW, tapi mereka bukan ahli fiqh. Mereka bukanlah para ulama al-muhaqqiqun yang paham apa maqasidus syara', apa tujuan agama, apa rahasia di balik nas-nas yang dibawa oleh Rasul. Ya, ini adalah orang-orang yang beriman yang merupakan tingkat kedua. Ya. Jadi mereka laisu min ahli istinbati wal fiqhi fi muradis syari'. Mereka tidak dikatakan ahli dalam memahami nas-nas, mengambil intisari hukum. Mereka tidaklah pula mengetahui tujuan-tujuan syariat. Ya. Fahum ahlu hifdhin wa dhabtin wa ada'in lima sami'uh. Mereka lah para penghafal, ya, baik menghafalkan Quran, baik menghafalkan hadis. Mereka hafalkan dengan baik, dengan tepat, kemudian mereka sampaikan hal tersebut kepada orang-orang di belakang mereka, di bawah mereka. Mereka sampaikan apa yang mereka dengar. Jadi ini tingkatan yang kedua. Ya, semuanya baik, walaupun sebagian lebih baik daripada yang lain. Semuanya berguna, walaupun sebagian lebih berguna daripada yang lain. Wal awwaluna ahlu fahmin wa fiqhin wa istinbat. Maka bagian yang pertama, mereka lah para ulama, ahli hukum, ahli fiqih, ahli istinbat, yang mengambil intisari hukum, ya, mengorek berbagai macam bentuk rahasia-rahasia yang tersimpan dari segala macam nas-nas syariat, yang mengetahui hikmah-hikmah daripada apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Wa itharatin lidafathatihi wa kunuzihi. Mereka yang dapat menyebarkan berbagai macam kekayaan intelek yang tersimpan dalam nas-nas tersebut. Ya. Wa hadha an-naw'u ats-tsani, adapun jenis yang kedua, bimanzilatil ardi allati amsakatil ma'a linnas. Bagaikan perumpamaan tanah yang dia mampu menahan air bagi manusia. Fawaraduhu wa syaribu minhu wa saqaw minhu an'amahum wa zara'u bih. Perumpamaan ulama-ulama yang menghafalkan nas-nas ini, menyampaikannya kepada manusia walaupun mereka tidak sampai kepada tingkat yang pertama, bagaikan perumpamaan tanah yang mampu menahan air. Jadilah dia kantong-kantong air, wadah-wadah air, jadilah dia kolam-kolam, jadilah dia, ya, telaga-telaga yang bermanfaat untuk manusia. Fawaraduhu, orang-orang bisa mengambil air daripadanya. Wa syaribu minhu, untuk mereka minum. Wa saqaw minhu an'amahum, mereka bisa mengairi dari air tersebut sawah ladang mereka, memberi makan minuman ternak-ternak mereka. Wa zara'u bih. Inilah dia perumpamaan orang yang kedua. Yang pertama bagaikan tanah yang begitu suburnya, menerima hujan, dia serap hujan, ya, dia tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Ya.
Dia mampu menyerap hujan dengan baik, kemudian menumbuhkan berbagai macam tumbuhan bermanfaat bagi manusia. Tipe tanah yang kedua, dia tak mampu menyerap hujan, tapi dia mampu menahan air hujan, sehingga jadilah kantong-kantong air, ya, sehingga orang pun bisa bermanfaat daripadanya untuk minuman mereka, minuman ternak mereka, sawah ladang mereka. Ini tipe tanah yang kedua, semuanya bermanfaat. Yang pertama inilah ulama-ulama ahlu tahqiq al-muhaqqiqun, ulama-ulama al-a'immah, para imam, ya, ahlul istinbat, ahlul fiqih. Yang kedua adalah ahlul hifzi, para hufaz, para penjaga hafalan Quran, hafalan hadis. Ya, dengan adanya mereka sampailah hadis kepada generasi setelah mereka. Dengan adanya mereka sampailah Quran kepada kita, walaupun mereka tidak memiliki pemahaman sebagaimana pemahaman yang pertama yang begitu dalam. Subhanallah. Para sahabat pun tak sama, mereka bertingkat-tingkat. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan perumpamaan antara Abu Hurairah dengan Ibnu Abbas, ya, dalam bab ini bagian perumpamaan yang pertama dan yang kedua. Ibnu Abbas bagian pertama, Abu Hurairah bagian kedua, sampai kepada kita hadis dari Abu Hurairah begitu banyaknya. Tapi pemahaman tentang nas, tafsir Quran, tafsir hadis yang begitu dalamnya itu ada pada Ibnu Abbas. Subhanallah. Bahkan yang mengumpamakan jauhnya pemahaman mereka bagikan langit dan bumi. Tapi Abu Hurairah dengan beliau sampai kepada kita ribuan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ahlul hifzi ya wad dhabti, Ibnu Abbas ahlu al-fiqhi wal istinbat. Begitulah perumpamaan manusia. Ada ulama-ulama, Masya Allah, ya, yang begitu dalam ilmu mereka, mengetahui seluruh ayat, apa yang dibalik ayat, apa hikmah-hikmahnya, apa terkandung dalamnya. Ada sebagian para ulama, mereka penghafal Quran, mereka yang mentalqinkan Quran kepada orang-orang di bawah mereka, tapi mereka bukan sebagaimana orang pertama, tapi semuanya bermanfaat. Ya. Ini bagian pertama terhadap risalah yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menerimanya zahiran dan batinan. Mereka terbagi dua. Ya, ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Yang pertama ada ahlul fiqhi, yang kedua ahlul dhabti wal hifdhi, yang semuanya bermanfaat. Ya. Faslun, fasal. Al-qismu tsani, adapun jenis manusia kedua dalam menerima, dalam menyikapi syariat yang dibawa oleh para rasul, agama yang dibawa oleh para rasul, bagaimana sikap mereka? Man raddahu zahiran wa batinan. Mereka lah orang-orang yang menolak syariat yang dibawa para rasul, yang dibawa oleh Rasulullah SAW secara zahir dan batin. Mereka lah orang-orang kafir. Ya. Jika kita perhatikan dalam surah Al-Baqarah dari awal, Allah menyebutkan awal-awalnya orang-orang beriman, sifat-sifatnya. Ya, setelah itu orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi engkau beritahu mereka tak, engkau beritahu mereka tak beriman. Jenis manusia yang kedua yang menolak secara terang-terangan, zahiran wa batinan. Ya. Man raddahu zahiran wa batinan, yang menolak syariat ini, agama ini, risalah Nabi, ya, secara zahir maupun batin, luar dan dalam. Wa kafaru bih, mereka kafir dengannya. Walam yarfa bihi ra'san, tidak mau sedikit pun mereka menengadahkan kepala mereka untuk mendengarkan, mencerna nas-nas syariat. Ya, ini adalah jenis manusia yang kedua. Yang pertama orang-orang mukmin dan mereka terbagi dua. Yang kedua orang-orang kafir. Wa haula'i aidan naw'an, mereka pun terbagi dua. Tak sama.
Sebagaimana orang-orang beriman bertingkat-tingkat, orang kafir pun demikian. Ahaduhuma, bagian yang pertama daripada orang-orang kafir ini yang menolak secara zahir dan batin syariat Allah. Siapakah mereka? Arafahu wa tayaqqana sihhatah. Mereka lah yang tahu tentang kebenaran yang dibawa para rasul, meyakini kebenaran tersebut, wa annahu haq, mereka tahu itu yang hak. Walakin, tetapi hamalahul hasad wal kibru, gara-gara hasad, gara-gara dengki, gara-gara sombong, ya, wa hubbur riyasa, gara-gara ingin senantiasa menjadi pemimpin, tak mau dipimpin, wal mulki, ingin menjadi penguasa, menjadi raja, tak mau menjadi rakyat jelata, wa taqaddumu baina qaumihi, ingin selalu di depan di antara kaumnya, ala jahdihi wa daf'ihi ba'dal basirati wal yaqin. Mereka lah yang mengingkari syariat Rasul, agama Rasul, yang menolak setelah mereka melihat dengan mata hati mereka, dengan ilmu yang mereka miliki, itu adalah kebenaran. Ini orang kafir pertama ini, yang tahu apa yang dibawa Rasul itu benar. Ya, hak, yakin mereka. Tapi kenapa tak diterima? Karena sombong. Menerima kebenaran bagi mereka berat. Ya, sebagaimana Abu Jahal, tahu dia kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakin, tapi berat karena kesombongan. Ya, datang seorang bertanya, wahai Abul Hakam, aku bertanya kepadamu dengan sejujurnya, bagaimana pendapatmu tentang apa yang dibawa Muhammad? Apakah kau kira dia seorang pendusta? Apa kata Abu Jahal yang dipanggil Abul Hakam? Muhammad orang jujur. Apa yang dibawa dia benar adanya. Lantas mengapa kau tidak mengikutinya? Kata Abu Jahal, inilah masalahnya. Dari dahulu kami senantiasa berseteru antara kabilahku dan kabilah Bani Hashim, selama-lamanya kami bersaingan dalam segala bab. Apa yang mereka buat kami pun buat, sehingga kami bagaikan dua ekor kuda yang sedang berpacu, yang senantiasa sama seri, tak ada yang kalah, tak ada yang menang. Namun tiba-tiba Bani Hashim mengatakan kami punya nabi, sementara kami tak punya nabi. Bagaimana mungkin aku mengikutinya? Yang mengetahui kebenaran, sebagaimana Panglima Musailamah al-Kadzdzab ketika datang sahabat Nabi Amr bin As. Ya, apa kata Amr bin As? Aku tahu, engkau tahu Musailamah itu bukan nabi, dia pendusta. Aku tahu, kata Amr bin As, engkau tahu Musailamah itu bukan nabi, dia pendusta, ya kan? Ya, aku tahu. Tapi pendusta dari Bani Hanifah, sukuku, kaumku, lebih kusukai daripada jujur Muhammad. Masalahnya apa? Fanatisme golongan, kelompok. Inilah penyakit Yahudi. Ketika Salman di atas pohon kurma, ya, sedang memperbaiki kurma, dia mendengar tuannya sedang berbincang dengan saudaranya, ya, seputar Nabi Muhammad, tentang hijrahnya, kebenarannya. Berkatalah salah satu daripada mereka, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad? Apakah benar-benar dia yang termaktub dalam Taurat kita? Ya, benar. Apakah semua tanda-tandanya ada? Ya, ada. Bagaimana sikapmu? Takkan mungkin kita mengikutinya. Dia dari Bani Ismail, sementara semua nabi-nabi kita dari Bani Ishaq. Ya, ini yang mengetahui kebenaran. Ya, tapi menolaknya sebagaimana Fir'aun. Ya, yang Musa berkata, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair. Engkau tahu Firaun yang menurunkan semua musibah bencana ini yang berganti-ganti, ya, silih berganti adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Engkau tahu wahai Firaun. Wa inni la'adzunnaka Firaun, la'adzunuka ya Firaun mathbur. Aku yakin kau binasa. Bahkan berkata Firaun kepada Musa, ya, tatkala datang kepada Fir'aun bencana yang banyak, negerinya hancur porak-poranda, fa arsalna 'alaihim tufan wal jarad, kami kirimkan kepada mereka banjir, ya,
hama berupa belalang, wal qummal setelah belalang berupa kutu-kutu, wad dhafadi setelah kutu, kata-kata, waddam setelah itu semua air-air mereka menjadi darah. Ayatin mufassalat sebagai tanda yang nyata. Sehingga berkatalah Fir'aun kepada Musa, lain ya Musa ud'u rabbak, mintalah kepada Tuhanmu, lain kasyafta anna rijza lanu'minanna lak, sekiranya kau minta kepada Tuhanmu dan dia singkap semua yang datang kepada kami berupa musibah ini, kami pasti akan beriman kepadamu. Wala nursilanna ma'aka Bani Israil, kami akan lepaskan Bani Israil, tidak akan perbudak lagi. Subhanallah, Allah angkat semuanya, bahkan dia kejar Musa dan dengan bala tentaranya. Kata Allah, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa, mereka mengingkari dengan lisan-lisan mereka, sementara hati-hati mereka meyakini dengan seyakin-yakinnya hanya karena kesombongan belaka. Inilah orang kafir jenis pertama, mengetahui kebenaran meyakini tapi menolaknya karena kesombongan, karena hasad, karena dengki, karena ingin senantiasa menjadi pemimpin sebagaimana Abu Jahal, sebagaimana Firaun, ya, Namrud dan lain-lainnya. Dengan itulah mereka menolak kebenaran. Dan ini penyakit para bangsawan, penyakit para hartawan, al-mala, yang memiliki kekuasaan, jabatan, kekayaan. Ini penyakit mereka. Mereka lah yang paling banyak menjadi musuh-musuh dalam dakwah. Kalau kita perhatikan dalam Qur'anul Karim, tiap kali kita membaca Al-Quran tentang musuh-musuh para nabi, semuanya Allah sebutkan dengan kata-kata al-mala'ul ladzina kafaru. Qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumih, berkatalah kaum elit, para pembesar orang-orang kafir dari kaumnya. Ini musuh-musuh nabi, bukan orang-orang yang lemah. Ini musuh-musuh dakwah. Ini provokator-provokator dalam dakwah. Ya, ini yang jenis pertama daripada orang kafir. An-naw'u tsani, jenis yang kedua dari orang kafir yang menolak terang-terangan, atba'u haula, merekalah para pengikut jenis orang-orang kafir yang pertama. Yang pertama para petinggi, kaum elit, para penguasa. Ya, sebagaimana Qarun dan Haman dan Firaun. Yang pertama, yang kedua para pengikut-pengikut mereka. Alladzina yaqulun, yang mereka hanya pandai berkata, haula'i sadatuna wa kubara'una, mereka lah para pemimpin kami, para pembesar kami, wa hum a'lamu minna, tentu mereka lebih mengetahui daripada kami, bima yaqbalunahu wa ma yardunahu, mereka lebih paham apa yang mereka terima, apa yang harus mereka tolak dari risalah para nabi. Walana uswatun bihim, mereka lah para figur-figur dan panutan-panutan kami, ikutan kami. Wala narghabu bi anfusina an anfusihim, tak akan mungkin kami melangkahi mereka, tak akan mungkin diri kami melampaui diri mereka. Walau kana haqqan lakanu hum ahluhu, kalaulah apa yang dibawa Rasul itu benar, pastilah pemimpin kami lebih layak untuk menerimanya terlebih dahulu. Hum ahluhu wa aula biqabulihi, mereka lah yang lebih layak menerimanya. Ya, mereka lebih paham. Kami hanya mengikuti mereka. Kalau ini bawa para Rasul itu benar, tentulah pemimpin kami lebih tahu, lebih mengerti daripada kami. Mereka lah pemimpin kami, pembesar kami, lebih berakal. Kami ini orang-orang jahil. Kami terima bersih saja apa yang mereka katakan, itu kami katakan. Ahlu taklid, inilah ahlu taklid, yang hanya sekedar membebek, mengikuti secara membabi buta. Inilah kata alim ulama kami, ini kata kiai-kiai kami, ini kata para tuan guru kami. Ya, yang kau bawa itu aneh, meskipun kau bacakan hadis, kau bacakan ayat, tapi aneh, tak dipahami oleh tuan guru kami, tak dipahami oleh alim ulama kami. Tak akan mungkin engkau lebih paham daripada alim ulama kami. Inilah lisanul hal dan lisanul maqal mereka. Ya, wahaula, mereka ini jenis yang kedua daripada orang kafir ini yang menolak secara zahir dan batin, bimanzilatid dawabi wal an'am. Perumpamaan mereka bagian perumpamaan
ya tunggangan-tunggangan dan binatang-binatang ternak. Hanya sekedar ditunggangi, hanya sekedar untuk dimakan, disantap. Yusaquna haitsu yasuquhum ra'ihim. Mereka hanya akan mengikut sebagaimana pengembala menggiring mereka kemana. Kata pengembala ke kiri, ke kanan. Ya. Inilah al-hamajur ru'a, kata Ali. Al-hamajur ru'a, mereka lah orang-orang yang tak tahu kecuali hanya mengikuti buta kemana arah angin. Ya, bagaikan kambing-kambing yang tak paham diseru oleh pengembala. Ikut tapi tak paham apa yang dikatakan pengembala. Mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'an nidaan. Perumpamaan orang-orang kafir bagaikan perumpamaan orang yang meneriakkan teriakan-teriakan, seruan-seruan di hadapan sekawanan kambing-kambing yang mereka tak paham apa yang diseru, sekedar ikut saja. Kambing itu tak tahu apa yang diungkapkan oleh penyeru, tapi dia ikut. Jenis manusia kedua, ahlu taqlid. Ya. Wahumul ladzina qala Allahu azza wa jalla fi, mereka inilah yang kelak Allah akan katakan tentang mereka di hari kiamat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 166 hingga 167, idz tabarra alladzina tubi'u, ingatlah tatkala berlepas diri orang-orang yang diikuti para pemimpin, ya, berlepas diri minal ladzina taba'u, daripada orang-orang yang mengikuti mereka, ahlu taqlid, para pengikut. Ingatlah pada hari para pemimpin berlepas diri dari para pengikut-pengikut mereka. Wara'ul azab, ketika mereka melihat azab, wa taqatta'at bihimul asbab, ketika terputus segala macam sebab bagi mereka untuk saling tolong menolong, terputus. Di akhirat tak bisa pemimpin mereka membantu mereka sama sekali, tak bisa mendukung mereka, mereka pun tenggelam dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alladziina ittaba'u, berkatalah orang-orang yang mengikut ahlu taqlid, lau anna lana karratan, kalaulah kami diberikan kesempatan hidup kembali, fanatabarra minhum, kami akan lepas diri daripada pemimpin-pemimpin yang membuat kami tersesat, menyesal ketika nasi telah menjadi bubur. Inilah bahayanya ahlu taklid. Pokoknya kami terima bersih, apa kata mereka itu kami katakan. Tak digunakan akal sehat, menimbang wahyu, dalil. Pokoknya terima bersih. Ya, subhanallah. Tatkala mereka melihat azab, terputuslah segala macam sebab, ya, saling tolong menolong antara mereka. Berkatalah orang-orang yang mengikuti ini, lau anna lana karrah, sekiranya kami boleh balik ke dunia, dihidupkan kembali, ya, tabarra'na fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna, kami pasti akan berlepas diri, tak akan pernah mau ikut mereka sebagaimana mereka hari ini berlepas diri daripada kami. Kadzalika yurihimullah, demikian Allah tampakkan kepada mereka a'malahum, amalan-amalan mereka, hasaratin alaihim, hanyalah merupakan penyesalan belaka atas mereka. Wa ma hum bikharijin minan nar, mereka tak akan pernah keluar dari api neraka. Wa qala ta'ala fihim, mereka lah Allah katakan tentang mereka, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, ingatlah pada hari dibolak-balikkan wajah mereka dalam api neraka. Yaqulun, mereka berkata, ya laitana, aduhai, ata'ana Allah wa ata'ana Rasul, kenapa dahulu kami tak mau patuh taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa qalu, mereka pun berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, ata'na sadatana wa kubara'ana, dulu kami benar-benar patuh taat, taklid, buta kepada para pemimpin kami, pembesar kami, fa'adalluna sabila, ternyata mereka menyesatkan kami hari ini. Ternyata mereka yang menggiring kami ke tempat ini, adalluna sabila, mereka yang membuat kami tersesat jalan. Rabbana, Tuhan kami, atihim dhi'faini minal azab, timpakanlah kepada mereka ini azab yang berlipat ganda, lebih banyak daripada azab kami. Ini doa mereka hari kiamat. Di dunia terima bersih, terima beres. Apa kata mereka itu? Kata kami, di akhirat, ya Allah, timpakanlah mereka azab 2 kali daripada kami. Mereka lah sebab kami tersesat.
Wal'anhum laknan kabira, ya Tuhan, laknatlah mereka, sumpah serapahlah mereka, laknat yang besar. Inilah ucapan mereka kelak di hari kiamat. Siapa mereka? Ahlut taqlid. Wa qala ta'ala fihim, mereka lah Allah katakan dalam Al-Quran, wa idza tahajjuna fin nar, tatkala mereka saling berdebat di neraka, fayaqulud du'afa'u, berkatalah orang-orang lemah, lilladzina istakbaru, kepada orang-orang yang dahulu sombong, yang menguasai mereka, pemimpin mereka, inna kunna lakum taba', bukankah kami dahulu ikut kalian? Fahal antum mughnuna anna nasiban minan nar, kira-kira mampukah kalian menyelamatkan kami, menjauhkan kami daripada keberuntungan kami di neraka ini, naas kami di neraka ini? Qala alladziina istakbaru, berkata orang-orang yang dahulu tokohkan, yang sombong, menguasai mereka, inna kullun fiha, mohon maaf kami tak bisa menyelamatkan kalian, kita semua sudah sah menjadi penghuni neraka ini. Innallaha qad hakama bainal ibad, sesungguhnya Allah telah memutuskan hukuman antara hamba-hambanya. Wa qala fihim, mereka lah orang-orang Allah katakan, hadza falyadhuquhu hamimun wa ghassaq, inilah dia, rasakan, inilah neraka yang membakar, yang panas. Ya. Wa akharu min syakli azwad, dan berbagai macam hukuman-hukuman lain yang mirip-mirip satu sama lain. Hadza faujun muqtahimun ma'akum, inilah rombongan yang beriring bersama kalian. La marhaban bihim, tak ada ucapan selamat datang untuk kalian. Sebagaimana di surga dikatakan ketika masuk surga, salamun alaikum tibtum, selamat, kalianlah orang-orang yang baik. Untuk ahli neraka, la marhaban bikum, tak ada ucapan selamat untuk kalian. Innahum salun nar, sungguh mereka benar-benar akan dimasukkan ke dalam neraka. Qalu bal antum la marhaban bikum. Ya. Jadi inilah ucapan orang-orang kafir yang menyesatkan yang disesatkan. Yang menyesatkan berkata kepada yang disesatkan, tak ada tukan selamat, ucapan selamat. Berkata mereka menjawab, bal antum la marhaban bikum, bahkan kalian yang tak ada ucapan selamat untuk kalian. Antum qaddamtumuhu lana, kalian membuat kami dimasukkan dalam neraka ini dengan sebab kesesatan yang akan sesatkan kami dengannya. Fabi'sal qarar, sungguh inilah seburuk-buruk tempat. Intinya mereka saling melaknat satu sama lain. La haula wala quwata illa billah. Ai sanantumuhu lana wa syara'tumuhu, kalian membuat jalan bagi kami sehingga kami ikuti, membuat syariat sehingga kami ikuti. Qalu rabbana, mereka berkata, wahai Tuhan kami, man qaddama lana hadza, yang telah membuat kami masuk ke dalam neraka ini gara-gara mengikuti mereka, fazidhu adzaban di'fan finnar, tambahlah bagi mereka azab yang berlipat ganda dalam api neraka. Subhanallah. Faqauluhum la marhaban bihim innahum salun nar ay dakhiluha, makna mereka salun nar, mereka lah akan masuk ke dalam neraka, kama dakhalnaha, sebagaimana kami masuk ke neraka, mereka pun masuk ke dalam neraka, karena semua kita adalah ahli neraka. Wa muqasuna adzabaha kama nuqasihi, sebagaimana kami merasakan azab neraka, mereka pun akan merasakan azab neraka. Fa ajabahumul atba, maka dijawablah oleh para pengikut. Wa qalu bal antum la marhaban bikum, tetapi bahkan kalianlah yang tak ada untuk ucapan selamat. Antum qaddamtumuhu lana, kalian yang membuat kami maju ke tempat ini, ya, kami bertempat di tempat yang jelek ini, neraka ini. Allahu tabaraka ta'ala alam. Wa fi dhamir, berapa sisa waktu? 2 menit lagi, ya. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan penjelasan tentang jenis-jenis manusia ini pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammadin. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin.